Namaku Rifan, seorang mahasiswa di salah satu sekolah pariwisata. Aku ingin berbagi pengalaman nyataku ini ketika aku melaksanakan tugas magang di salah satu hotel yang tidak bisa disebutkan namanya. Peristiwa ini belum lama terjadi. Ya, belum 1 tahun lah. 1 minggu aku magang di hotel itu, semuanya terasa menyenangkan. Hotelnya bagus, ada beberapa lantai, suasananya nyaman. Di dekat resepsionis dari pintu utama langsung disambut restoran yang biasanya dipakai tamu-tamu untuk sarapan. Juga ada lift di sebelahnya untuk mengantarkan tamu ke kamar-kamarnya. Sampailah pada hari itu. Saat itu ku ingat hari Kamis. Aku kebagian shift sore. Karena tugasku saat itu tidak terlalu sibuk, sehingga aku bisa bersantai sejenak. Dan tamu-tamu di hotel ini pun tidak begitu banyak saat itu. Aku pun duduk santai di area restoran. Dan saat itu kondisinya sedang tidak ada siapa-siapa. Hanya ada aku dan Nadia temanku yang berjaga. Sampai saat itu pintu lift terbuka. Refleks aku tengok ke arah lift. Ketika itu, kulihat tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang masuk ataupun yang keluar dari dalam lift. Loh, liftnya kosong. Tapi kok pintu liftnya bisa kebuka sendiri? Error kali. Begitu pikirku. Tak lama pintu liftnya tertutup lagi. Baru saja aku membuang mukaku dari pandangan lift, tiba-tiba pintu liftnya terbuka lagi. Seperti ada yang menekan tombolnya sehingga pintu terbuka kembali. Aku tengok, tidak ada siapa-siapa di sana. Nadia pun melihat hal itu. Aku sempat berbisik pada Nadia. Itu lift kayaknya error deh. Dari tadi buka tutup sendiri. Ketika aku berkata seperti itu, kondisi lift pintunya masih terbuka. Dan kali ini terbuka terus, tidak tertutup. Seperti ada yang menghalangi di depan pintu lift itu dan membuat pintu liftnya tetap terbuka. Kok nggak nutup pintunya, Nat? Aku dan Nadia mulai keheranan. Aku coba beranjak ke dekat lift itu. Jelas di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Ketika aku dekati liftnya, tiba-tiba bulu kuduku berdiri, merinding. Dan tak lama, pintu liftnya pun tertutup dengan sendirinya. Aneh. Aku berjalan ke arah Nadia kembali ke area restoran. Di jalan menuju ke area, aku sambil melihat kiri kanan. Saat itu kondisi hotel ini
kok nampak berbeda dari biasanya. Sangat sepi. Meja resepsionis pun kosong. Satpam yang berjaga di depan pintu masuk pun kulihat tidak ada. Wah, aneh ya. Aku pun duduk kembali di sebelah Nadia. Karena cukup bosan, Nadia bilang mau keluar dulu sebentar, sambil pergi ke toilet katanya. Aku pun mengiyakan, hingga Nadia meninggalkanku sendirian di area resto. Tak lama setelah Nadia pergi, tiba-tiba, astaga, terdengar suara teriakan perempuan dari arah dapur. Bergegas aku lari karena takutnya itu Nadia. Dan ketika aku buka pintu dapur, loh, hening. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Tapi kulihat dari satu sisi di tiang tembok, aku melihat ada seseorang yang bersembunyi di balik tembok itu, seperti menunduk, tidak ingin terlihat. Nadia, kulihat seperti rambut perempuan memang agak panjang. Itu Nadia bukan sih? Woi, itu siapa yang ngumpet dari balik tembok? Penasaran, aku pun mendekatinya lebih jelas lagi. Dan ketika ku dekati, orang itu tiba-tiba membungkuk, lalu jongkok, menutupi wajahnya dengan lututnya. Ketika dekat memang jelas itu bukan Nadia. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, tapi itu perempuan. Hei, kamu siapa? Lagi apa di sini? Tanyaku pada perempuan yang misterius itu. Dan tiba-tiba menyeruak, seisi ruangan dapur itu bau melati. Iya, tiba-tiba seisi ruangan ini bau bunga melati yang menyengat. Aku pun coba menepuk bahunya dan mengangkat lengannya, membuatnya dia berdiri. Dan ketika ku angkat, badannya terasa dingin sekali. Aku sempat menyentuh kulitnya dan iya, badannya semuanya dingin. Ketika ku angkat, dia mengikutiku. Namun wajahnya masih tertutup, tidak terlihat. Sepertinya dia sakit. Dari bajunya, sepertinya salah satu dari juru masak di hotel ini. Teteh kenapa sakit, Teh?
Ayo saya bantu bawa ke depan teh. Ayo. Aku pun membopong perempuan itu untuk membawanya ke depan, ke area resto agar dia bisa duduk dengan nyaman. Ketika aku bopong dia, terasa memang badannya sangat dingin. Gak aneh sih. Lalu sampai di area restoran, aku pun menyuruh dia untuk duduk sejenak di salah satu kursi yang ada di sana, sambil kubawakan air putih. Setelah kusiapkan segelas air putih, kulihat perempuan itu masih duduk lemas, seperti tidak bertenaga. Aku pun berjalan ke arah perempuan itu dan tiba-tiba berpapasan dengan Nadia yang baru saja dari toilet. Dia bertanya pada aku, gelas buat siapa? Aku bilang, untuk salah satu juru masak yang tadi sepertinya sakit dan mau pingsan. Tuh, lagi duduk di situ. Aku menunjuk perempuan yang sedang duduk di ujung area restoran itu. Nadia pun langsung menengok ke arah perempuan itu. Lalu dia menengok lagi ke arahku dan berkata, "Perempuan yang mana? Gak ada siapa-siapa di sana." Hah? Ketika Nadia bilang seperti itu, dan ku tengok lagi ke arah perempuan itu sudah tidak ada. Kok hilang? Aku menyimpan gelas di atas meja lalu berlari ke arah tempat duduk perempuan itu. Kok aneh. Aku cek lagi ke arah dapur. Ke semua penjuru tidak ada siapa-siapa. Tidak mungkin jika perempuan itu lari sangat cepat, karena dari kondisinya dia sangat lemah dan ini aneh. Nah, dia berkata padaku, kenapa aku seperti orang kebingungan. Aku pun coba untuk tidak membahasnya dengan Nadia. Lalu singkat cerita, waktu pulang pun tiba. Nadia berpamitan pulang karena dia dijemput oleh ojek online. Sedang aku membawa motor pribadi yang kuparkirkan di basement. Saat itu, setelah mengecek semua dan mengunci semuanya, aku pun pulang. Saat itu dari lobi, aku menggunakan lift untuk ke basement 2, di mana di situ tempat parkiran motor. Ketika aku masuk ke dalam lift kondisinya kosong. Aku pun menekan lantai B2, lalu tak lama pintu tertutup. Dan ketika itu, lift saat itu yang harusnya bergerak turun ke B2, ini kok malah naik. Dan tiba-tiba
lift berhenti di lantai 4. Pintu lift terbuka, dan saat itu kondisinya tidak ada siapa-siapa di lantai 4. Kosong. Aneh. Aku pun mencet tombol lagi untuk menutup pintu lift, dan lagi memencet B2 agar lift turun ke bawah. Lift pun akhirnya turun ke bawah. Dari lantai 4 menuju basement 2. Di dalam lift saat itu, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Tercium bau melati yang sangat menyengat. Di sana timbul perasaan yang sudah tidak wajar. Aku merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Jantungku mulai berdegup. Rasanya ingin cepat-cepat sampai ke basement dan lari keluar dari lift itu. Karena kurasakan saat itu di dalam lift aku tidak sendirian. Karena tiba-tiba terdengar suara isak tangis seorang perempuan yang menggema di dalam lift. Dan jelas saat itu aku hanya sendirian. Suara tangisannya sangat jelas terdengar dari sebelah kiriku. Aku tidak berani menengok ke arah kiri ataupun melihat dari pantulan pintu lift yang terbuat dari stainless itu. Aku hanya menunduk, coba memalingkan wajahku karena dari sudut mataku aku bisa melihat ada seseorang yang berdiri di sebelahku. Rambutnya panjang hingga lutut, bajunya kumal, dan dia menunduk, tidak memakai alas kaki dengan jari-jari yang kotor. Iya, ada seorang perempuan kumal yang berdiri di sebelahku. Lift ini terasa sangat lama sekali. Setiap lantai yang kuturuni seakan jadi teror. Sampai lift pun berbunyi menandakan aku sampai di basement 2. Ketika pintu terbuka, aku buru-buru lari keluar dari lift itu. Dan ketika ku jalan keluar dari lift itu, terdengar suara tertawa cekikikan dari arah belakangku. Dan ketika ku tengok ke arah lift, di saat pintu lift itu menutup, jelas aku melihat sosok kuntilanak berdiri di dalam lift itu dengan rambut yang panjang menjuntai hingga lutut dan wajah pucat yang menyeramkan. Dan begitu pintu lift tertutup, aku langsung menuju ke arah motorku dan langsung menancap gas pulang. Keesokan harinya aku berbagi cerita pada senior-seniorku yang ada di hotel itu. Dan mereka berkata, sosok yang kulihat itu
memang salah satu sosok yang cukup sering dilihat oleh para pegawai di tempat itu. Di malam-malam tertentu, kadang dia sering muncul, atau bahkan sama sekali tidak pernah muncul. Namun, yang sering diganggu hanyalah para pegawai saja. Selama berjalan tidak pernah ada komplain atau cerita-cerita dari tamu yang datang. Namun hanya para pegawai saja yang diganggu. Entah ada cerita apa lagi di balik sosok itu. Aku tidak pernah mau mencari tahu.